Jangan kamu nonton sendiri di ruang yang kosong dan terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warkop Horror. Perkenalkan, nama gue Ompi, dan tentunya di sini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber ingin membagikan cerita pengalamannya mistisnya selama di kota Sulawesi yang mengadakan PKL di salah satu universitas tersebut. Mari kita perkenalkan saja. Halo, Kak. Halo. Ya. Nama siapa nama lu? Saya Arli. Arli. Saya kerja di Jakarta. Tapi asli saya dari Sulawesi. Oh, Sulawesi, ya, oke. Ini membagikan cerita apa, Kak, di Warkop Horror kita ini? Mungkin aku akan berbagi cerita tentang pengalaman saya waktu PKL. Oke. Saya kan kuliah di salah satu universitas di Sulawesi. Dan saya punya pengalaman pada saat aku pergi suatu desa. Oke. Di desa itu kami melakukan perjalanan dengan 17 orang. Oh, 17, oke. Ya, dan semuanya itu perempuan karena kami itu bidan sekaligus perawat untuk bertujuan ke panti jompo. Ya, jadi kita merawat panti jompo yang lansia. Itu tugas kami dari kampus. Setelah kita melakukan perjalanan 1 jam lebih, setelahnya sampai, itu tempatnya seperti desa, tapi jauh dari warga. Oh, jauh dari warga ya? Ya. Oh. Dan rumahnya itu seperti kayak berhantu, karena itu kan sudah lama rumahnya, kayak nggak ditempatin setahun. Itu, maaf, untuk sebelumnya perjalanan dari ke desanya itu ada gangguan kah atau seperti apa, Kak? Kalau gangguan itu nggak ada. Cuman kalau sesampainya di rumah itu mungkin hal mistis itu kuat. Mungkin aku punya kelebihan beberapa untuk mengetahui ini mistis atau enggak. Oh, bisa merasakan jadi? Bisa. Oh, kalau boleh tahu, untuk merasakan ini memang dari sebelumnya memang sudah ada kah atau bagaimana sih? Itu sudah merasakan sejak SD. Oh, sejak SD ya? Bisa merasakan. Bisa merasakan hal yang mistis ataupun bisa melihat kah atau seperti apa? Merasakan dan sedikit melihat bisa. Tapi bisa interaksi juga? Bisa. Oh, bisa melihat dan interaksi juga ya? Dari sejak SD ya? Terus lebih lanjut lagi, Kak? Setelah itu kita sampainya di rumah penginapan. Setelah itu kita melakukan aktivitas biasa. Aktivitas biasa, kita merawat lansia, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan selebihnya. Selesai dalam 2 minggu itu kan kita melakukan perawatan di lansia di panti jompo itu selama 3 minggu. Oh, 3 minggu. Ya. Tapi kejadian itu akhir dari perjalanan kita melakukan perawatan di panti jompo. Jadi detik-detik terakhir nih kita baru mengalami kejadian aneh. Dan awalnya itu pas malam Jumat. Oke. Aku sudah merasakan akan ada terjadi sesuatu nantinya. Tapi aku tidak mau mengatakan ke temanku. Tapi aku semakin kesini tuh aku merasa bahwa akan ada sesuatu yang menimpa temanku. Oh, akhirnya? Akhirnya mereka melakukan suatu aktivitas. Dia bermain kartu di jam yang harusnya orang sholat maghrib, tapi mereka nggak mau sholat maghrib. Masih melanjutkan itu? Ya, masih melanjutkan. Terus aku tegur, bilang, sebaiknya kalian melakukan sholat dulu, baru kalian lanjut main kartu. Dan 10 menit kemudian dia nggak mendengar sama sekali dengan ucapan aku. Dia mengabaikan. 5 menit kemudian dia baru orang-orang tuh kesurupan. Berapa orang untuk kesurupan? Awalnya itu 1, terus ketambah 2, 3, sampai 6 orang. 6 orang? Iya.
Jadi rumahnya itu kan Seperti apa sih? Itu tuh 2 lantai kan tuh. Oh, 2 lantai. Tapi itu rumah kayu, nggak sih kayak rumah di pedesaan gitu. Rumah zaman dulu lah. Ya, rumah zaman dulu. Lalu kayak bilik-bilik gini kan. Dan itu kan di tengah hutan ya, jauh dari warga. Pemukiman. Ya, jauh banget. Terus di belakangnya tuh banyak hutan, kiri kanan hutan. Soalnya rumah itu kan setahun nggak ditempatin. Oh, sempat setahun ya nggak ditempati. Ya, itu rumah warga yang nggak ditempatin. Tapi keadaan pas kakak masuk itu keadaannya bersih atau memang keadaannya sudah memang terbengkalai rumah itu? Bersih di dalamnya, tapi nggak sebersih rumah warga yang pada umumnya. Jadi kalau rumput itu masih banyak rumput. Oh, masih yang tinggi-tinggi lah ya? Oh, tinggi-tinggi. Mau tidak mau itu harus kita tempatin karena kita punya niat untuk merawat lansia. Ya. Karena memang lansia itu jauh dari puskesmas gitu, makanya bidan ditugaskan di sana atau PKI lah gitu ya. Boleh. Terus itu mereka kesurupan. Dari lantai 1 mereka loncat ke bawah. Itu kesurupan dari lantai 2 ke 1? Iya, lantai 2 ke 1. Dia loncat. Jadi kayak hewan nggak sih, kayak hewan rasukan kayak macan kan? Oh, jadi macan. kayak loncat tuh tapi nggak sadar mereka. Bukan kesurupan Iya. itu. Mungkin kalau udah sadar mungkin badan mereka sakit. Iya pasti lah ya, kalau misalkan ini memang kalau normal lah ya, karena memang kerasukan itu jadi dia lompat nggak terasa deh ya. Terus itu kebetulan aku bisa mengobati. Ya, kenapa aku nggak panggil warga? Karena aku bisa mengobati. yang kesurupan itu teman-teman. Aku bisa mengobati. Dan anehnya teman-temanku yang selebihnya yang tidak kesurupan itu melihat aku kesurupan juga. Padahal aku nggak kesurupan. Tapi teman kakak melihat itu kesurupan. Iya. Beberapa orang ya. Dan ada satu yang melihat aku bilang itu dia nggak kesurupan, dia hanya mengobati. Dia punya leluhur samping dia Yang menjaga kau gimana? menjaga dan membantu untuk mengobati orang yang kesurupan. Oh, jadi yang teman kakak ini, yang satu orang ini dia sama juga kakak atau bagaimana? Dia punya leluhur juga? Iya, dia bisa melihat pandangan dimensi yang lain kayak pendamping leluhur gitu. Maka dia mengerti Ya, sama makanya dia kakak ini mengerti, ya. nggak kesurupan gitu ya. Ya. Karena memang rata-rata kalau anak kota itu jarang yang paham seperti itu. Oh, Ya kan? iya. Terus setelah dari kamu untuk mengobati itu gimana kak? Setelah itu aku mengobati, aku menyuruh yang beberapa yang tidak kesurupan, aku menyuruh mereka sholat, mengaji, terus baca Al-Fatihah beberapa kali untuk melawan mereka untuk mengeluarkan yang di dalam itu. Aku juga butuh bantuan dari doa mereka. Yang nggak kesurupan ini? Iya. Oke. Karena kekuatan doa itu sangat ampuh ya. Ini untuk membayani supaya dia nggak kesurupan. Oke. Setelah itu selesai kejadiannya, lanjut di jam 2 malam. Di jam 2 malam Iya. lanjut. Tapi itu maaf kak. Tapi itu sudah clear semua kah atau memang masih ada kesurupan satu atau dua orang itu? Itu udah selesai. Sudah selesai semua Iya, di udah jam 2 itu. Iya. Terus boleh. Lanjut jam 2, mereka aku suruh tidur di kamar masing-masing. Tapi aku sendiri ngecek tiap-tiap kamar mereka. Tapi mohon maaf untuk kamar itu ada berapa? Berapa semua itu? Ada 6 kamar. Oh 6 kamar. Ya, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, satu kamar. Satu kamar Ya. Kenapa aku ngecek kamar mereka masing-masing? Karena aku tahu makhluk-makhluk itu masih berkeliaran. Oh, secara penglihatan Iya. mereka. Oke. Karena di sisi lain kita kan tinggalnya di dekat hutan, dekat pohon, pisang, berbagai macam makhluk yang tak terlihat. Mereka nggak melihat. Enggak melihat betul. Mereka tuh lalu lalang. Bentuknya itu Seperti apa? hitam, ada yang tinggi, terus ada yang gede banget tuh kayak Gundurwo. iya bisa itu. Itu ya. Terus ada yang bau amis. Kecium oleh kakak. Ya, bau amis itu di lantai bawah, bau amis. Lantai 1. Ya.
Itu di kamar atau di ruang tamu itu tercium? Itu di ruang tamu sama di dapur bawah. Tercium angis. Menyengat sekali. Iya, itu menyengat. Karena kenapa banyak yang lalang? Karena kan itu dimensi mereka tuh tembus yang ada di belakang rumah itu. Yes. Karena dimensi mereka itu sama manusia itu nggak jauh beda ya. Itu sangat tipis. Jadi kayak kapas gitu. Oh jadi nih yang untuk dimensi ini yang mengetahui itu hanya indigo ya kayak. Kalau misalnya ada orang sih, kalau saya pribadi memang nggak mengerti untuk dimensi seperti itu. Kalau dimensi itu seperti apa sih Kak? Kalau boleh tahu nih kan memang rekan-rekan ataupun sobat warap ini mengetahui untuk dimensi. Dimensi makhluk yang seperti mereka. Bisa masuk ke itu. Sebenarnya sama, dia juga punya dimensi kayak kita itu manusia di dunia. Tapi yang tak terlihat, kita nggak ngelihat mereka nih, tapi dia ngelihat kita. Jadi dimensi mereka itu kayak, tau nggak sih kapas? Kan lembut sekali ya. Kayak ini apa sih kayak sangat tipis. Jadi kita bisa bertabrakan. Setipis itu? Iya. Itu dimensi. Jadi di rumah itu ada dimensi antara gaib gitu ya. Oke. Monica. Karena itu sebagian hutan kan. Karena hutan itu banyak beberapa makhluk yang memang notabene sangat dekat dengan dimensi gaib gitu. Oke. Terus dilanjut untuk yang jin 2 itu gimana Kak? Kalau yang 2 itu aku udah ngecek. Terus ada posisi di mana aku berdiri melihat lorong yang rumah itu kan. Oke. Aku melihat dari mungkin kalau orang biasa tuh maksud aku tuh orang biasa mungkin pandangannya tidak bisa menembus dimensi lain. Oke. Mungkin kamu bisa melihatnya seperti ini. Yes. Tapi mungkin aku bisa melihat sejauh ini karena aku sudah masuk di dimensi mereka. Oh, dimensi gaib. Karena gaib kan sama dimensi kita itu kan jauh beda. Iya. Terus kan setelah Kakak melihat tadiannya kecil dan besar itu gimana Kak? Kan ke kamar kan lihat kamar, jadi itu luasan terus gimana? Untuk dalam mungkin beberapa menit, mungkin 20 menit aku berdiri di situ menunggu mereka tuh semuanya sudah tidur. Karena aku nggak bisa tidur kalau mereka belum tidur, ngerti? Oke. Karena aku tahu apa yang akan terjadi kalau mereka belum tidur. Sebelum tidur ya masih main segala macam gitu ya. Jadi aku ini makhluk ini terlalu berisik untuk ingin mengganggu. Iya. Apalagi kalau yang suka ribut, ya suka melakukan hal yang mengundang mereka kan. Iya, misalkan memang misalkan jorok segala atau mobil sabar kampung ya, gitu-gitu ya lebih mereka itu lebih terganggu ya atau disikik ya. Boleh. Ya, makanya itu saya menunggu mereka untuk tidur. Dan setelah itu besoknya kan kita udah selesai PKL. Karena itu kan detik-detik terakhir pas kita selesai PKL terjadi. Pas itu malam Jumat. Oh, malam Jumat itu tadi ya. Yang habis dari PKL itu gimana Kak? Lanjut memang ada gangguan lagi kah? Memang atau seperti apa Kak? Dari PKL itu? Mungkin ada beberapa pandangan teman aku melihat bahwa aku tuh tidak normal. Aku diikutin makhluk aneh kayak makhluk yang hitam gitu, kayak dikira kesurupan dan ada beberapa hantu yang ikut sama saya. Jadi besoknya itu aku dibawa ke orang pintar. Bener gak sih? Orang pintar itu kayak Ustadz atau? Ya Ustadz. Terus apa? Mbah. Iya. Paham. Terus itu aku dibawa. Mereka ngotot untuk membawa aku. Berapa orang yang membawa kakak itu? 3 orang. 3 orang. Ya. Itu dari jarak ke Mbah atau Ustadz itu berapa jarak itu Kak? Itu 2 hari setelah selesai ini. Ada kejadian itu 2 hari. Tapi untuk dari jaraknya ke tempat itu diantara itu berapa perjalanan, berapa jam? Oh, itu hampir dekat.
cuman Oh deket. 30 menit karena itu Ustadz itu salah satu om teman saya. Salah satu. Ya, ya aku dibawa terus diobatin, diselawatin, dibuatin air, Oh sampai segitu ya. ya dipegang kepalaku, didoain. Terus ustadznya bilang, ini nggak apa-apa, ini ada yang ngikutin memang, tapi leluhur yang baik. Nah, teman aku kaget, oh kok ada leluhur yang ngikutin dia gitu. Tapi yang kutanya gini, yang pas kakak ke tempat ustadz, yang temen kakak itu kan bisa juga sesama kakak juga yang leluhur juga tuh yang melihat kakak yang nggak kesurupan. Iya. Itu dia ikut nggak di dalam? Oh dia nggak ikut, Oh dia nggak ikut. dia nggak ikut, karena dia udah yakin bahwa dia nggak kesurupan. Makanya dia gini, ya udah biarin aja ya. Ya Dari 16 orang itulah hanya satu yang percaya bahwa aku nggak nggak kesurupan. kesurupan. Oke. Terus dari situ bagaimana Pak? Kak untuk habis dari ustadz ke tempatnya balik lagi atau ke tempat apa namanya tadi Pak? Pemukiman itu ya? Oh, pemukiman itu. Setelah itu perjalanan sempat aku kembali lagi ke panti jompo untuk membawa beberapa pakaian untuk si panti jompo ini, si lansia ini, untuk beberapa hadiah. Aku kembali itu hanya beberapa orang, tapi emang di sana juga itu banyak hal-hal mistis di panti jomponya. Oh seperti apa itu Pak? Kalau misalnya Seperti ada yang lari kayak putih terbang gitu. Terus ada juga poci itu terbang tahu. oh sebetulnya Koji terbang yang kalau Mereka tuh saat datang kakak itu Aku bisa terbang tahu. bukan lompat. Bukan. Oh berarti memang orang mengira itu kan Iya. orang awam kan ya memang melihat itu ataupun melihat Koji itu memang kan lompat. Jadi secara penglihatan kakak itu gitu. Abis terus kakak udah kembali di pemukiman untuk sudah packing. Terus kejadian apa lagi yang kakak rasakan setelah itu? Sebenarnya udah nggak ada kejadian, cuman beberapa makhluk itu aku melihat. Sebenarnya mereka tuh nggak serem tau. Aslinya? Iya aslinya tuh kayak nggak serem. Cuman mungkin serem bagi orang-orang yang tidak mengetahui dimensi dia. Tapi kan kalau yang orang yang saya ketahui ya memang kan orang melihat itu ada yang Poci itu yang matanya keluar segala macam itu katanya. Tapi itu benar nggak sih untuk penglihatan kakek? Enggak. Enggak seperti itu. Untuk bayangan kakek seperti apa yang kakak pernah untuk melihat Poci? Dia itu mukanya sedikit hancur, ya. Terus dia bisa terbang gitu. Udah aja. Terus ada yang makhluk yang gede besar. Tuh, Jadi baik kok, baik. Mereka semua baik. baik semua ya. Oke. Terus gini dulu kah? Biar enak nyantai dulu, relax minum. Selama 3 minggu ya kak di sana. Jadi itu kejadian itu berapa hari? Cuman di malam Jumat aja kak? Itu kalau puncak kejadiannya itu di malam Jumat. Tapi kalau gangguan-gangguan itu bisa 1 minggu. Bosan di minggu tuh kira. Ya cuman gangguannya itu sebenarnya dia cuman lalu lalang gitu, ngerti nggak? Lalu lalang. Tapi dia nggak ganggu. Tapi bagi aku tuh ngeganggu. Karena kan yang lalu lalang. Oh jadi bahwasannya itu dia ingin ingin gimana ya? Ingin si teman-teman itu supaya melihat bahwasan ini makhluk gaib itu ada gitu ya. Mungkin ngasih tahu gitu ya saya. Dia mungkin mencari teman yang ribut. Dia kan suka teman yang ribut. Dan Iya. iseng. Iya yang Dia juga iseng. Apalagi perempuan ya. Iya. Oke balik lagi ke leluhur kakak. Jadi untuk leluhur ini kakak memang kan dari kecil ya tadi menggunakan bahasannya untuk bisa melihat segala macam
sampai sekarang berarti sampai seterusnya gitu kayak untuk merasakan segala macam. Mungkin ya aku lebih perbanyak ini sih ibadah kayak spiritual. Iya. Tapi kakak sempat mempelajari itu ya? Spiritual itu berdoa, mengaji, kayak ibadah gitu. Berbanyak ngobrol sama Tuhan, biar kan spiritual itu berhubungan dengan Tuhan untuk membentengi segala sesuatu yang terjadi dengan makhluk dimensi lain gitu. Salah satunya itu perbanyak berzikir, terus sholawat. Salah satunya. Jadi biar untuk membentengi kita ya Kak. Jadi teman-teman ini kan memang sebetulnya Kak Tai sudah mengetahui hal tersebut. Jadi hal tersebut ini memang masih teman-teman yang tidak bisa melihat ataupun yang sebutkan indigo ya Kak ya. Jadi mengabaikan yang apa kakak katakan. Jadi mereka gampang terhasut atau gampang masuk ke jiwanya untuk tidak bisa dikontrol gitu. Ya. Jadi begitu ya untuk warkop horor. Jadi pengalamannya di mana kita harus menunaikan ibadah sesuai dengan waktunya supaya tidak diganggu oleh makhluk astral, dan dimana memang suka yang di luar dari mengabaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti itu ya kesimpulannya. Terima kasih.